Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari bantuan supermi dan donasi dari Indonesia ke masyarakat sipil kelompok Hamas diinjak-injak Israel. Ketika kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 menyerang Israel pada hari besar Sukkot, telah menimbulkan kematian masyarakat sipil Israel lebih 1.000 orang, terdiri dari anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh, dan lebih 100 orang disandra di jalur Gaza dan Rafah. Atas penyerangan kelompok Hamas ke Israel, Yusuf Kala dan masyarakat lainnya memuji begitu hebat serangan kelompok Hamas ke Israel. Tujuan kelompok Hamas menyerang Israel untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Atas serangan kelompok Hamas tersebut, lalu Israel menyerang balik kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza hingga mati masyarakat sipil lebih 30.000 orang. Sampai banyak negara dunia menuding Israel membunuh masyarakat sipil, yang disebut Israel melakukan genosida kepada masyarakat sipil kelompok Hamas. Alasan Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah untuk membela diri. Apa Israel yang punah dari peta dunia atau kelompok Hamas yang punah dari peta dunia? Dengan alasan tersebut, Israel menyerang dan membombardir kelompok Hamas sampai hilang dari peta dunia. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel atas pembunuhan masyarakat sipil sampai mencapai 30.000 orang mati dengan alasan kemanusiaan. Sedangkan Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden diskriminatif ketika kelompok Hamas membunuh masyarakat sipil Israel yang mati lebih 1.000 orang, tidak mengutuk kelompok Hamas. Pada waktu masyarakat Indonesia mengirim kepada masyarakat sipil jalur Gaza berupa supermi atau Indomie dan donasi yang mencapai 20 miliar, sesampainya di jalur Gaza semua kiriman disita militer IDF Israel. Bantuan supermi semua diinjak-injak warga Israel, sedangkan donasi berupa uang sekitar 20 miliar dirampas dimasukkan ke kas negara Israel. Atas tindakan warga Israel, Menteri Luar Negeri Indonesia sangat marah atas perlakuan warga Israel atas bantuan yang dikirim kepada masyarakat sipil kelompok Hamas, padahal masyarakat sipil sangat membutuhkan bantuan supermi tersebut karena kondisi masyarakat sipil Hamas sangat kekurangan makanan, termasuk sumbangan kemanusiaan dari negara lain tidak bisa masuk sampai ke jalur Gaza yang dijaga ketat militer IDF Israel. Perbuatan Israel menginjak-injak supermi atau Indomie ke jalur Gaza untuk masyarakat sipil kelompok Hamas merupakan penghinaan kepada masyarakat Indonesia sebagai pertanda Israel tidak bersahabat dengan negara Indonesia. Presiden Joko Widodo sangat benci kepada Israel dan lebih membunuh masyarakat sipil kelompok Hamas sebagai alasan kemanusiaan. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo pernah menggalang negara-negara Muslim bersama-sama melawan Israel, tetapi pada umumnya tidak setuju, terlebih negara Mesir, negara Arab Saudi, dan negara lainnya, semua ada 5 negara. Tudingan negara Indonesia kepada Israel membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa demi alasan kemanusiaan tidak tepat, karena Israel sebelum berperang telah memberi peringatan kepada masyarakat sipil jalur Gaza agar mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, karena masyarakat sipil tidak mau keluar dari jalur Gaza
dan tetap bertahan di jalur Gaza. Ketika Israel membombardir jalur Gaza, masyarakat sipil kena imbasnya atau ledakan peluru hingga mati lebih 30.000 orang. Hal ini resiko masyarakat sipil dan Israel tidak bisa dipersalahkan. Sudah diperingatkan selama 2 minggu agar mengungsi, tetapi tidak mau. Demikian juga Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil, dan Israel hanya membunuh kelompok Hamas yang bersenjata sesuai aturan perang internasional. Negara Indonesia jangan menciptakan masalah dengan negara Israel yang bisa berpengaruh kepada negara Indonesia. Lebih baik bersifat netral, apalagi Presiden Joko Widodo suka mendukung negara Palestina, padahal Palestina berhubungan baik dengan Israel dan masyarakat Palestina banyak bekerja di Israel sebagai guru dan pekerja lainnya. Jangan-jangan negara Indonesia seperti negara Suriah nanti yang sering menyerang Israel lewat pejuang Houthi-nya. Akhirnya Israel menghapus internet ke negara Suriah sampai ada informasi nanti Indonesia menyusul menghentikan internet yang berakibat informasi kembali ulur ke belakang karena handphone sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena sekarang ini internet merupakan kebutuhan penting masyarakat Indonesia. Kalau tidak pegang handphone, seperti ada yang hilang. Harapan saya, selama Israel masih berperang dengan kelompok Hamas, sementara negara Indonesia menghentikan dulu mengirim bantuan Supermi atau Indomie maupun berupa donasi kepada masyarakat sipil di jalur Gaza dan Rafah. Ketika kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 menyerang Israel pada hari besar Sukkot telah menimbulkan kematian masyarakat sipil Israel lebih 1.000 orang, terdiri dari anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh, dan lebih 100 orang disandra di jalur Gaza dan Rafah. Atas penyerangan kelompok Hamas ke Israel, Yusuf Kala dan masyarakat lainnya memuji begitu hebat serangan kelompok Hamas ke Israel. Tujuan kelompok Hamas menyerang Israel untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Atas serangan kelompok Hamas tersebut, lalu Israel menyerang balik kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza hingga mati masyarakat sipil lebih 30.000 orang. Sampai banyak negara di dunia menuding Israel membunuh masyarakat sipil yang disebut Israel melakukan genosida kepada masyarakat sipil. Alasan Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah untuk membela diri, apa Israel yang punah dari peta dunia atau kelompok Hamas yang punah dari peta dunia. Dengan alasan tersebut, Israel menyerang dan membombardir kelompok Hamas sampai hilang dari peta dunia. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel atas pembunuhan masyarakat sipil sampai mencapai 30.000 orang mati demi alasan kemanusiaan. Sedangkan Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden diskriminatif ketika kelompok Hamas membunuh masyarakat sipil Israel yang mati lebih 1.000 orang, tidak mengutuk kelompok Hamas. Pada waktu masyarakat Indonesia mengirim kepada masyarakat sipil jalur Gaza berupa Supermi atau Indomie dan donasi yang mencapai 25 miliar sesampainya di jalur Gaza, semua kiriman disita militer Idayat Israel. Bantuan Supermi semua diinjak-injak warga Israel, sedangkan donasi berupa uang sekitar 20 miliar dirampas dimasukkan ke kas negara Israel. Atas tindakan warga Israel, Menteri Luar Negeri Indonesia sangat marah atas perbuatan warga Israel atas bantuan yang dikirim kepada masyarakat sipil kelompok Hamas.
Padahal masyarakat sipil sangat membutuhkan bantuan Supermi tersebut karena kondisi masyarakat sipil Hamas sangat kekurangan makanan, termasuk sumbangan kemanusiaan dari negara lain tidak bisa masuk sampai ke jalur Gaza yang dijaga ketat militer Israel. Perbuatan Israel menginjak-injak Supermi atau Indomie ke jalur Gaza untuk masyarakat sipil kelompok Hamas merupakan penghinaan kepada masyarakat Indonesia sebagai pertanda Israel tidak bersahabat dengan negara Indonesia. Presiden Joko Widodo sangat benci kepada Israel, terlebih membunuh masyarakat sipil kelompok Hamas sebagai alasan kemanusiaan. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo pernah menggalang negara-negara Muslim bersama-sama melawan Israel, tetapi pada umumnya tidak setuju, terlebih negara Mesir, negara Arab Saudi, dan negara lainnya, semua ada 5 negara. Tudingan negara Indonesia kepada Israel membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa demi alasan kemanusiaan tidak tepat, karena Israel sebelum berperang telah memberi peringatan kepada masyarakat sipil jalur Gaza agar mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, karena masyarakat sipil tidak mau dikeluar dari jalur Gaza dan tetap bertahan di jalur Gaza. Ketika Israel membombardir jalur Gaza, masyarakat sipil kena imbasnya atas ledakan peluru hingga mati lebih 30.000 orang. Hal ini resiko masyarakat sipil dan Israel tidak bisa disalahkan. Sudah diperingatkan selama 2 minggu agar mengungsi tetapi tidak mau. Demikian juga Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil dan Israel hanya membunuh kelompok Hamas yang bersenjata sesuai aturan perang internasional. Negara Indonesia jangan menciptakan masalah dengan negara Israel yang bisa berpengaruh kepada negara Indonesia. Lebih baik bersifat netral, apalagi Presiden Joko Widodo suka mendukung negara Palestina, padahal Palestina berhubungan baik dengan Israel dan masyarakat Palestina banyak bekerja di Israel sebagai guru dan pekerja lainnya. Jangan-jangan negara Indonesia seperti negara Suriah nanti yang sering menyerang Israel lewat pejuang Houthi-nya. Akhirnya Israel menghapus internet ke negara Suriah. Sampai ada informasi nanti Indonesia menyusul menghentikan internet yang berakibat informasi di Indonesia akan mundur ke belakang karena handphone sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena sekarang ini internet merupakan kebutuhan penting masyarakat Indonesia. Kalau tidak pegang handphone seperti ada yang hilang. Harapan saya Israel masih berperang dengan kelompok Hamas sementara negara Indonesia menghentikan dulu mengirim bantuan Supermi atau Indomie maupun berupa donasi uang kepada masyarakat sipil di jalur Gaza dan Rafah. Sekian dan terima kasih.